Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, tinggal seorang gadis bernama Alina. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Arif dan Santi. Kehidupan mereka sederhana, namun bahagia. Rumah mereka terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Dari luar, rumah itu tampak seperti tempat yang damai. Namun, ada sesuatu yang tak terlihat oleh banyak orang, sesuatu yang menghantui keluarga Alina sejak lama. Alina selalu merasa ada yang ganjil dengan rumahnya. Meskipun tidak pernah ada kejadian buruk secara nyata, ada perasaan tak nyaman yang terus mengikutinya. Alina sering merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul saat dia sedang sendirian di rumah. Lampu seringkali berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas, dan suara langkah kaki terdengar di malam hari, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Kehidupan mereka berubah drastis beberapa tahun yang lalu ketika Arif, sang ayah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada suatu malam yang gelap, Arif keluar rumah dan tidak pernah kembali. Santi, ibunya, mencari ke seluruh penjuru desa dan hutan di sekitar rumah mereka, tetapi hasilnya nihil. Polisi yang datang melakukan penyelidikan juga tidak menemukan petunjuk apapun. Semua yang mereka temukan hanyalah tanda-tanda yang membingungkan dan tidak dapat dijelaskan. Setelah hilangnya Arif, rumah itu seolah menjadi lebih gelap dan menakutkan. Santi mencoba untuk menghibur Alina dengan mengatakan bahwa ayah mereka mungkin hanya pergi untuk mencari pekerjaan di tempat yang jauh, meskipun dia sendiri tampak tidak yakin. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Alina semakin kuat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik hilangnya ayahnya. Suatu malam, saat Alina sedang duduk di ruang tamu membaca buku, dia mendengar suara pintu berderit pelan. Alina menoleh dan melihat pintu depan rumah terbuka sedikit. Dengan hati yang berdebar, dia berdiri dan berjalan mendekat. Ketika dia membuka pintu lebih lebar, tidak ada siapa-siapa. Angin malam menghembuskan udara dingin. Namun Alina merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik gelap. Namun, yang membuatnya lebih bingung adalah sebuah benda kecil yang tergeletak di lantai dekat pintu. Sebuah cincin. Cincin itu terlihat sangat familiar, seolah-olah itu milik ayahnya. Alina meraihnya dengan tangan gemetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Apakah ini tanda dari ayah? Pikirnya dalam hati. Tetapi mengapa cincin itu muncul di sini? Di luar rumah, setelah sekian lama, di malam yang sama, Santi merasa tidak enak badan. Dia merasa seakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Meskipun dia mencoba menenangkan dirinya, kegelisahan yang terpendam semakin memburuk. Setelah makan malam, dia mulai bercerita pada Alina tentang sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan sebelumnya. Santi berkata bahwa sebelum Arif menghilang, dia pernah bermimpi aneh tentang sebuah tempat yang sangat jauh, sebuah gua yang tersembunyi di dalam hutan. Di dalam gua itu, ada sesuatu yang gelap dan menakutkan. "Mama, apa itu artinya?" tanya Alina dengan wajah penuh kebingungan. Santi menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tidak tahu, sayang. Tapi aku merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika kita terus tinggal di sini. Ada sesuatu yang menghubungkan ayahmu dengan tempat itu." Alina merasa semakin takut, namun rasa penasaran semakin menguasainya. Siapakah yang meninggalkan cincin itu di depan rumah mereka? Apakah itu ada hubungannya dengan hilangnya ayahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di benaknya, dan perasaan cemas yang selama ini mengintai semakin kuat. Sebuah keputusan besar harus segera diambil. Namun Alina merasa dirinya semakin terjebak dalam misteri yang tak bisa dia pahami. Keesokan harinya, Alina tidak bisa tidur nyenyak. Suara langkah kaki yang terdengar malam itu terus mengganggu pikirannya. Seolah-olah suara itu mengundangnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi. Pikirannya kembali teringat pada cincin yang ditemukan di depan pintu. Itu milik ayahnya, atau setidaknya mirip dengan cincin yang biasa dipakai Arif. Mengapa cincin itu ada di sana? Apa hubungannya dengan hilangnya ayahnya? Santi mencoba untuk tetap tenang di pagi hari, meskipun matanya yang sembab menunjukkan jelas bahwa ia juga tertekan.
Setelah sarapan, Santi menatap Alina dengan wajah yang lebih serius. Alina, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku pernah mendengar cerita dari orang-orang tua di desa ini tentang sebuah tempat yang sangat terlarang di hutan. Tempat itu disebut Gua Gelap. Alina terkejut mendengar nama itu. Gua Gelap? Selama ini dia hanya mendengar legenda tentang gua tersebut. Namun tidak pernah ada yang benar-benar berani membicarakannya. Santi melanjutkan dengan suara pelan. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar. Tapi banyak yang percaya bahwa gua itu adalah tempat yang menyimpan rahasia gelap. Dulu, beberapa orang dari desa ini pernah menghilang setelah mereka pergi ke sana. Termasuk ayahmu. Alina merasa perutnya mual mendengar pengakuan ibunya. Gua Gelap? Apakah itu tempat yang sama dengan yang pernah dilihat oleh Santi dalam mimpinya? Semua pertanyaan itu mengguncang pikiran Alina. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Dan apakah gua itu benar-benar ada hubungannya dengan kepergiannya. Di tengah kebingungannya, Alina merasa dorongan kuat untuk pergi ke hutan. Sesuatu dalam dirinya memberitahu bahwa dia harus menemukan gua itu. Meskipun rasa takut semakin menguasainya. Aku harus pergi ke sana, Mama, kata Alina dengan tekad yang bulat. Santi terdiam sejenak, lalu menatap Alina dengan wajah cemas. Kau yakin, Nak? Itu sangat berbahaya. Banyak yang hilang di sana, dan mereka yang kembali, mereka bukanlah orang yang sama lagi. Tapi Alina tidak bisa menahan rasa penasaran yang mendalam. Aku harus melakukannya. Mama, aku harus tahu apa yang terjadi pada ayah. Dengan hati yang berat, Santi akhirnya mengangguk. Kalau begitu, hati-hatilah. Jangan pergi sendirian. Kalau bisa, ajaklah seseorang bersamamu. Namun, Alina sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Dia bertekad untuk pergi sendiri. Setelah mempersiapkan diri dengan membawa bekal dan perlengkapan yang diperlukan, dia bergegas pergi menuju hutan yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Hutan itu tampak lebih gelap dan rapat dari biasanya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, seolah-olah menyembunyikan segala rahasia di dalamnya. Alina melangkah dengan hati-hati, berusaha mencari tanda-tanda yang bisa membawanya ke gua gelap. Dia mengingat-ingat cerita yang pernah didengarnya, tentang hutan yang dipenuhi misteri, tempat yang dijauhi penduduk desa. Setelah beberapa jam berjalan, Alina mulai merasa lelah dan putus asa. Namun, saat dia melintasi sebuah pohon yang tampaknya sangat tua dan besar, dia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah depan, membawa serta bau lembab yang asing. Alina menghentikan langkahnya dan melihat ke sekeliling. Di antara pepohonan, ia menangkap sesuatu yang terlihat seperti lubang kecil di tanah, tersembunyi di balik akar pohon yang besar. Dengan hati-hati, Alina mendekat. Lubang itu ternyata bukan sembarang lubang. Begitu ia membersihkan beberapa dedaunan, terlihat sebuah celah yang menuju ke bawah. Sebuah gua yang sempit dan gelap. Ini pasti gua gelap. Tanpa berpikir panjang, Alina memutuskan untuk masuk. Dia menggenggam senter kecil yang dibawanya dan menyalakannya. Cahaya senter itu hanya mampu menerangi sebagian kecil dari gua yang gelap dan berliku-liku. Suasana di dalamnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Alina berusaha menenangkan diri dan melangkah lebih dalam, meskipun langkah kakinya semakin terasa berat. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang tidak bisa ia jelaskan, seperti bisikan, lembut namun jelas, berulang-ulang. Kembali, kembali. Sebelum terlambat. Alina terhenti. Apakah itu suara dari dalam gua? Suara itu tidak seperti suara manusia. Dia merasa tubuhnya merinding. Namun rasa ingin tahu yang kuat membuatnya melangkah lagi. Dia harus tahu apa yang ada di dalam gua ini, apa yang terjadi pada ayahnya, dan mengapa semuanya terasa begitu menakutkan. Langkah Alina semakin berat saat dia menuruni lorong sempit gua yang terasa semakin gelap. Suara bisikan yang ia dengar tadi terus berputar-putar di kepalanya. Kembali, kembali, sebelum terlambat. Alina mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun setiap langkah yang diambilnya seolah mengundang sesuatu yang tak terlihat untuk lebih mendekat.
Dengan cahaya senter yang semakin redup, Alina melangkah lebih jauh ke dalam gua. Dinding-dinding gua yang basah dan berlumut itu terasa licin, namun dia terus maju, mengabaikan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Hatinya terus bertanya-tanya, mengapa ayahnya bisa menghilang begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Semua pertanyaan itu semakin mendorongnya untuk menemukan jawaban. Setelah beberapa menit berjalan, lorong gua tiba-tiba melebar, mengungkapkan sebuah ruangan yang besar dan penuh dengan stalaktit serta stalagmit yang menonjol di sepanjang lantainya. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah batu besar yang tampaknya menjadi pusat dari seluruh tempat tersebut. Namun, ada sesuatu yang lebih mencolok. Di atas batu itu, sebuah simbol aneh terukir, simbol yang belum pernah dilihat Alina sebelumnya. Saat Alina mendekat, tiba-tiba dia merasakan getaran kecil di tanah. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tanpa sadar, dia melangkah lebih dekat ke batu besar itu. Saat kakinya menginjak lantai lebih dalam, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tanpa peringatan, sebuah pintu rahasia terbuka, mengarah ke ruang bawah tanah yang lebih dalam dan lebih gelap. Alina terkejut, namun perasaan penasaran lebih kuat daripada rasa takut yang ada dalam dirinya. Tanpa ragu, dia melangkah turun ke ruang bawah tanah yang gelap gulita. Saat dia menyalakan senter, dia melihat sebuah lorong sempit yang dipenuhi dengan berbagai gambar-gambar misterius di dindingnya. Gambar-gambar yang menggambarkan sosok manusia dan makhluk-makhluk aneh yang tidak bisa ia kenali. Pemandangan itu membuat Alina merasa seolah-olah dia bukan lagi berada di dunia yang sama. Saat dia semakin dalam menjelajah, aroma lembab dan bau tanah yang bercampur dengan bau sesuatu yang tidak wajar semakin pekat. Di ujung lorong, Alina melihat sebuah pintu kayu tua yang sudah hampir runtuh. Terkesan angker, namun pintu itu tampak seolah menyimpan sesuatu yang penting. Tanpa berpikir panjang, Alina mendorong pintu itu dan masuk. Di dalam, sebuah ruangan besar terbuka di hadapannya. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah altar kecil yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang masih menyala, meskipun tidak ada sumber cahaya yang terlihat di sekitarnya. Di atas altar itu, ada sebuah benda yang membuat Alina tertegun, sebuah cincin yang sangat mirip dengan cincin ayahnya. Alina menggigil melihat cincin itu. Ia mendekat dan menyentuh cincin tersebut dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh cincin, seketika ruang tersebut dipenuhi dengan suara gemuruh, dan sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Bayangan itu berupa sosok yang gelap dan tidak berbentuk, hanya berupa kabut hitam yang bergerak-gerak seperti awan tebal. "Siapa? Siapa kamu?" Alina berteriak. Suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh yang semakin keras. Bayangan itu bergerak lebih dekat. Lalu sebuah suara berat dan mengerikan terdengar di telinganya. "Aku adalah yang terlupakan. Aku adalah penunggu tempat ini. Ayahmu telah menjadi bagian dari kami." Alina mundur. Tubuhnya gemetar hebat. "Ayah, ayahku." Alina berusaha untuk memahami kata-kata yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi padanya?" Bayangan itu menyeringai, meskipun wajahnya tidak tampak jelas. "Dia telah terikat di sini, seperti yang lain. Mereka yang mencari kebenaran, yang terlalu ingin tahu, akan menjadi bagian dari kami. Ayahmu telah memilih untuk tetap tinggal. Dan sekarang, giliranmu." Alina merasa tubuhnya semakin lemah. Suara itu terus bergema di kepalanya, seolah-olah ruang itu berputar dan semuanya semakin gelap. Tanpa sadar, dia jatuh terduduk di lantai, tak mampu mengatasi ketakutan yang menguasai dirinya. "Tidak, aku tidak akan seperti mereka. Aku harus kembali. Aku harus keluar." Namun, suara itu semakin mendekat. "Tidak ada jalan keluar. Anak tunggal. Hutan ini menahanmu. Gua ini menahanmu. Dan ayahmu telah memilih untuk tetap tinggal di sini, selamanya." Alina menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya. Rasa takut yang luar biasa merayap di seluruh tubuhnya. Namun ada satu hal yang membuatnya bangkit. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya terjebak di sini selamanya. Alina menatap cincin itu, dan saat matanya menyentuh benda tersebut, sebuah kilatan terang menyinari ruang itu seketika.
Cahaya itu datang dari arah cincin yang terletak di altar. Tanpa berpikir panjang, Alina meraihnya dan meremasnya erat. Saat itu juga, bayangan hitam itu terbelah, dan suara gemuruh yang mengisi gua itu pun perlahan menghilang. Semua menjadi sunyi. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Alina merasakan tubuhnya semakin lelah dan matanya mulai berkunang-kunang. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia mendengar suara lembut yang datang dari belakangnya. Sebuah suara familiar. Suara ayahnya. "Alina, cepat, keluar dari sini." Dan saat itu, Alina tahu, perjuangan sejatinya baru dimulai. Alina terbangun dalam kegelapan. Kepalanya terasa pusing, dan tubuhnya lemah. Perlahan, dia membuka matanya, dan segera merasakan betapa beratnya napasnya. Tempat di sekitarnya masih gelap gulita, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Bayangan hitam yang sebelumnya mengintainya kini telah menghilang, meninggalkan rasa hampa yang menyelimuti gua tersebut. Cincin yang tadi ia pegang masih ada di tangannya, bercahaya samar-samar seperti pertanda bahwa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia lain. Alina merasakan dorongan kuat untuk segera keluar dari gua itu, namun tubuhnya seolah menentang untuk bergerak. Perasaan aneh merayapi dirinya, seolah ada sesuatu yang tidak benar-benar berakhir. Ada yang hilang. Suara itu, suara ayahnya, masih bergema dalam benaknya. Alina cepat keluar dari sini. Dengan segala tenaga yang tersisa, Alina bangkit dan berusaha untuk berjalan. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat, tetapi dia memaksa dirinya untuk maju. Berbagai gambaran tentang ayahnya, tentang cincin itu, dan tentang bayangan mengerikan yang baru saja muncul kembali terlintas di pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Apakah dia benar-benar telah terperangkap di dalam gua ini, menjadi bagian dari makhluk-makhluk yang ada di sana? Ketika Alina hampir mencapai pintu gua, dia tiba-tiba terhenti. Sebuah suara keras terdengar, seperti sesuatu yang jatuh dengan sangat cepat. Alina menoleh dan melihat sebuah bayangan hitam melintas di belakangnya. Dengan cepat, dia menyalakan senter dan melihat bahwa bayangan itu berasal dari dinding gua, yang kini mulai retak dan hancur. Segala sesuatu yang ada di gua itu mulai berubah menjadi hancur, seperti sesuatu yang rusak dan tak bisa diperbaiki lagi. Namun, saat Alina berbalik untuk melanjutkan perjalanan pulang, dia melihat sesuatu yang tak bisa dia percaya. Di ujung lorong gua, di belakang cahaya yang mulai redup, tampak sosok yang sangat dikenal. Sosok yang sudah lama hilang, ayahnya, Arif. Alina berhenti dan menatap sosok itu dengan cemas. "Ayah, apakah itu benar-benar kamu?" Suaranya hampir tidak terdengar, terbungkam oleh perasaan takut yang mendalam. Sosok itu perlahan mendekat, langkahnya berat dan lambat, seperti seseorang yang terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Alina berlari mendekat, berharap bahwa apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Tetapi saat dia semakin dekat, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok itu, meskipun memiliki bentuk fisik ayahnya, matanya kosong, tidak bernyawa. Ada sesuatu yang sangat salah dengan cara dia bergerak, cara dia berbicara, dan bahkan cara dia menatap. Aku tidak bisa kembali, Alina." Suara Arif terdengar serak dan berat, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. "Tapi kenapa, Ayah? Kenapa kau tidak pernah kembali? Apa yang terjadi padamu?" Alina bertanya, hampir menangis. Sosok itu mengulurkan tangan, dan dengan perlahan, dia menjawab, "Aku sudah terikat dengan tempat ini. Kami yang datang ke sini tidak bisa pergi. Kami adalah bagian dari tempat ini selamanya." Alina merasa hatinya terhimpit. Ia tak tahu harus bagaimana, namun satu hal yang jelas, ayahnya bukan lagi ayah yang dia kenal. Dia telah menjadi bagian dari kekuatan gelap yang menjaga gua itu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Alina sekarang adalah menyelamatkan dirinya sendiri dan mencari jalan keluar, meski itu berarti meninggalkan ayahnya di sini. "Tapi, Ayah, aku tidak bisa meninggalkanmu," kata Alina, suara penuh dengan penyesalan. "Aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Namun, ayahnya hanya tersenyum lemah. "Ini adalah takdirmu,
Alina, jangan biarkan dirimu terjebak seperti aku. Kamu masih punya waktu untuk keluar. Jangan lupakan apa yang kamu pelajari. Itu adalah jalanmu. Alina terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata ayahnya. Tetapi kenyataan itu terlalu berat untuk diterima. Tanpa bisa berkata apa-apa, dia berbalik dan melangkah cepat menuju pintu gua, dengan cincin yang masih digenggam erat. Suara gemuruh di sekitarnya semakin kuat, seolah gua itu mulai runtuh. Dengan semangat yang tersisa, Alina berhasil keluar dari gua itu. Begitu kaki Alina menginjak tanah luar, udara segar menyambutnya. Dia berbalik sekali lagi, memandang gua yang telah menyembunyikan begitu banyak misteri. Gua itu, yang selama ini menjadi sumber kegelapan, kini tampak seperti tempat yang tak bisa dijamah lagi. Tempat yang menyimpan rahasia terlalu gelap untuk bisa dipahami. Namun, meskipun dia berhasil keluar, Alina tahu bahwa dia tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari bayang-bayang itu. Cincin yang kini menjadi simbol hubungan antara dia dan ayahnya tetap ada di tangannya, mengingatkannya pada semua yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, Santi menunggu dengan cemas. Melihat Alina yang selamat, ia menangis dalam pelukan putrinya. Aku takut kau tidak akan kembali." Alina hanya mengangguk pelan. Meskipun ia selamat, hatinya penuh dengan kesedihan. Dia tahu, meskipun dia telah kembali ke dunia yang aman, sebuah bagian dari dirinya akan selalu terikat dengan gua itu, dengan rahasia yang tak terungkap. Kini, sebagai anak tunggal, dia harus meneruskan hidupnya. Namun dengan kesadaran yang baru, ada sesuatu yang tak bisa dilupakan, sebuah kenangan yang akan tetap menghantui sepanjang hidupnya.